Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Rahmat Abiyani dan juga Muda, sebagai pengasuh pesantren Super Kamala Bahfida dan juga Gus Awal, Gus Ini Ria, Reza dan juga Nika Kamila, dan juga pada segenap guru yang saya hormati, dan juga pada jajaran para pengurus, dan juga pada kedua orang tua saya sekarang berada di rumah dan juga keluarga saya. Semoga mereka semua dan juga kita semua dihindarkan dari virus corona dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Tari Santaza akan dari kelas 11 akan menjelaskan tentang Ulumul Quran. Kitab Ulumul Quran yang pertama. Nah, yang pertama tuh dia tuh membahas tentang pengertian Al-Quran dan juga hikmah Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Yang pertama pengertian Al-Quran. Nah, jadi Allah itu memilih nama untuk wahyunya itu yang sangat berbeda dari yang lain dan juga memiliki kandungan makna tersendiri dan juga memiliki akar kata yang berbeda. Nah, contohnya itu ada wahyunya itu ada dua. Nah, contohnya itu ada Alkitab dan juga Alkitab dan juga Al-Quran. Nah, Alkitab tuh ya udah. Habis itu, nah pengertian dari Al-Quran sendiri. Nah, kita membahas tentang pengertian Al-Quran dulu ya. Nah, pengertian Al-Quran sendiri, nah dia tuh setiap ulama itu berbeda. Yang pertama itu dari Asy-Syafi'i. Menurut beliau, Al-Quran itu merupakan bukan mustaq atau bukan pecahan kata dan juga nah maksudnya tuh dia tuh bukan pecahan kata dari kata qira'a dan dia tuh juga bukan merupakan akar kata dari lafaz qira'a berarti bacaan. Jadi kalau selama dia merupakan akar kata dari kata qira'a, maka setiap yang dia tuh qira'a kan artinya membaca. Jadi sesuatu yang dibaca semuanya tuh artinya tuh adalah Al-Quran. Kalau selama akar katanya itu adalah qira'a. Nah, dia tuh ditulis tanpa menggunakan hamzah. Jadi kalau bacanya tuh Al-Quran. Lalu jadi kalau selama dia mengikuti itunya corona, maka dia tuh Al-Quran itu merupakan kumpulan atau gabungan. Nah, habis itu menurut Muhammad Al-Arqaun, nah beliau merupakan ulama yang dia tuh berkebangsaan Aljazair. Nah, menurut beliau tuh Al-Quran itu merupakan fi'il madi dari lafaz qira'a yang artinya itu adalah membaca. Lalu menurut Sarjana Barat, nah jadi kebanyakan ulama itu lebih memilih ke ini Friedrich Schrauli. Nah, jadi menurut beliau Al-Quran itu merupakan istisqa dari bahasa Syria dan juga Ibrani, yaitu Keryani artinya itu merupakan atau lection, bacaan atau yang dibaca. Nah, yang di Lirkuit Kristen. Nah, jadi bisa aja sih itu soalnya kan dulu kan juga ulama Islam kan juga memiliki kontak-kontak dengan dunia luar. Nah, jadi bisa aja bahasa yang masuk ke dalam bahasa Arab itu bisa diarabkan atau bahasa Arab tuh bisa masuk bahasa mereka. Nah, menurut definisi konkretnya itu Al-Quran itu adalah sesuatu yang menghadirkan dalam pikiran kita dan juga relativitas masyarakat, yaitu yang tertulis dalam mushaf atau yang dibaca dengan lisan. Lalu hikmah diturunkannya Al-Quran berlangsung-langsung. Nah, yang pertama itu menguatkan atau menumbuhkan hati Rasulullah. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur itu merupakan upaya untuk menumbuhkan hati Rasulullah SAW. Nah, jadi diturunkan berangsur-angsur itu supaya beliau itu tetap melangkahkan kakinya untuk melanjutkan misi dakwah gitu. Yang kedua itu adalah tantangan dan juga mukjizat bagi Rasulullah. Nah, jadi dulu tuh orang musyrik itu mereka tuh suka sekali memberi pertanyaan kepada Rasulullah dengan maksud itu merendahkan. Nah, jadi dengan adanya Al-Quran yang berangsur-angsur ini, jadi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Lalu mempermudah hafalan dan juga pemahaman. Nah, jadi Al-Quran dulu kan diturunkan di tengah-tengah masyarakat ummi, yaitu masyarakat yang tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Nah, tapi mereka itu mempunyai hafalan dan juga daya ingat yang kuat. Nah, jadi setiap kekurangan mesti ada kelebihannya, itu nggak sama. Nah, kelebihannya masyarakat ummi itu
tidak dapat kelebihannya itu hafalannya mereka itu kuat dan juga daya ingat mereka itu kuat. Itu yang keempat, itu merupakan kesesuaian peristiwa lalu penetapan hukum. Nah jadi berhubung, jadi kalau semua agama baru itu kan susah untuk mengajak orang-orang untuk menganut suatu agama tersebut. Nah jadi karena orang musyrik itu ya orang-orang yang bukan Islam, yang belum masuk Islam itu susah untuk diajak. Nah jadi Allah tuh menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa tersebut. Nah contohnya itu seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Contohnya diturunkan surat Al-Kahfi di seingat saya di ayat 9 sampai 20-an ya. Diturunkannya surat Al-Kahfi, ayat di surat Al-Kahfi. Terus tuh, nah juga Al-Quran itu merupakan letak dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir bukti. Jadi dia itu sebagai bukti Al-Quran itu diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Nah Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun selama berangsur-angsur. Nah jadi hikmahnya itu meningkatkan pendidikan umat Islam, karena dia tuh diturunkan berangsur-angsur, jadi nggak langsung semuanya gitu. Jadi kan kayak dicicil gitu kan biar enak. Habis itu memperbaiki jiwa manusia. Oke. Ya sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga kalau semua masih ada yang kurang. Ya soalnya saya masih belajar. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.